Halo semuanya, balik lagi bareng gue Yogi dan gue mau breakdown salah satu produk keluaran dari TK Racing yang kebetulan di sini gue pegang, mungkin gue bisa bilang ini salah satu lini produk terbarunya ya. Dia main di tipe motor matic karena sebelum-sebelumnya ya dia itu mainnya itu di gear atau di rantai ya kayak gini nih ya, gear dan rantai buat motor-motor bebek, motor-motor manual lah intinya. Dan dia akhirnya keluarin lininya di motor-motor matic. Ada fan beltnya kebetulan dan juga kayaknya rollernya juga ada ya. Rollernya udah masuk belum ya di gue? Ya, cuman kali ini gue bakal breakdown sedikit apa aja yang ditawarkan oleh TK Racing di fan beltnya. Ini mungkin salah satu tipe fan belt racing ya. Ada yang tipe double notch yang mungkin gue tebakan gue adalah ini buat racing kompetisi. Kalau yang single ya atau single tips ya itu untuk yang daily ya. Mari kita breakdown bareng-bareng. Oke, di tangan gue sudah ada yang double notch dan juga yang single alias yang giginya cuma di dalam yang versi standarnya dan juga yang double berarti giginya di dalam dan juga di luarnya. Ya, ini lagi tren beberapa tahun ke belakang ya, nggak cuma dari TK Racing, beberapa merek lain juga ngeluarin yang tipe double tips ya. Double tips itu emang kebanyakan mungkin dipakai untuk racing kompetisi ya, tapi ada juga yang emang dipakai untuk harian atau daily karena mungkin ngelihat dari durabilitasnya ya. Dan emang kalau secara kita lihat speknya ya, kita lihat speknya kalau misalkan dia lihat di sini high performance, dia tuh pakai bahan aramid atau aramid material ya. Dan ini suitable for racing. Jadi emang ini tipe fan belt racing sebenarnya. Dan keduanya ya kalau misalkan gue nggak tahu ya kalau dia nulisinnya di sini fan belt racing untuk yang tipe single ya mungkin bisa aja karena penggunaan materialnya sama ya. Dan kalau misalkan kita milih fan build seperti ini keluaran dari aftermarket pasti kita nyari performa dan durabilitas. Tapi kalau misalkan kita nyari yang standar ya udah kita nyarinya yang standar aja. Kenapa kalau misalkan kita kalau dia cuma nawarin performa standar pasti kita nggak bakal pilih karena satu harga biasanya lebih mahal untuk aftermarket itu kalau misalkan dia nggak punya diferensiasi dari produk original atau OEM ya itu pasti dia kalah di pasaran ya. Mari kita coba buka satu per satu ya dari yang biasa dulu. Ini kebetulan yang gue pegang itu punya Vario ESP, Beat dan Scoopy. Mari kita buka. Oke, ini gue buka satu dulu. Ya, jadi ini dia untuk penampilannya. Kalau misalkan kita lihat dari sisi desainnya, ini nggak banyak yang berbeda ya. Kalau misalkan kita lihat dari sisi luarnya itu hampir sama ya. Cuman dia nggak detailin seperti apa masing-masing material yang dia gunakan. Dia cuma ngunggulin satu jenis material aja. Itu biasa kalau misalkan funbit itu pasti terdiri dari beberapa lapisan ya. Ada lapisan pertama, terus yang di tengah ini, ya terus ada lapisan ke berapa ketiga ya satu, dua, tiga dan keempat. Yang empat biasanya ini materialnya sama seperti yang di luar, cuman biasanya ada sedikit perbedaan. Ya. Dan aramid ini kalau misalkan kita lihat kenapa dia pilih aramid mungkin karena dari sisi performa dan durabilitasnya karena kan ini jenis funbit racing ya. Dan mari sebelum kita bahas tentang aramid, si material utamanya dia, kita coba buka yang satunya lagi dulu, seperti apa. Ush. Ini lebih tebal ya, jadi lapisannya dia double dan dia kalau misalnya kita lihat lapisan luarnya, ya, notch luarnya itu, gigi keduanya, ini dia lebih ke kotak-kotak ini ya. Sedikit lihat, sedikit berbeda ya. Kalau misalkan di merek-merek lainnya itu agak sedikit bulat, dia itu dibikin kotak ya persegi seperti ini ya sedikit berbeda dan ini kalau misalnya kita bandingkan dengan yang biasa ya ketebalannya juga cukup berbeda bandingkan kalau misalkan dari sisi kelenturan bisa dibilang ini salah satu yang menurut gue cukup lentur jadi ini tipe yang agak empuk ya dibandingkan dengan kalau misalnya kalau sebelumnya kalian nonton di sebelum video ini gitu bahas keluaran dari
Seaworks Toyota, yaitu kalau misalkan yang ini dia agak sedikit lebih keras, ini lebih lentur. Ya, ini lebih lentur. Ya, walaupun gue seperti yang gue bilang sebelumnya, untuk Seaworks Toyota itu kalau nggak salah masih satu importir dengan si TK Racing. Ya, kita bisa lihat di dusnya ini seperti ini. Oke, mari kita bahas satu persatu tentang apa aja yang dia tawarkan. Kita mulai dari yang dia unggulkan yaitu Aramid atau ya material utamanya dia. Yang tapi dia nggak nge-breakdown satu persatu apa aja material kombinasinya. Jadi apa sih sebenarnya V-belt dengan bahan aramid itu? Jadi secara sederhana, ini adalah bahan ya yang emang suka dipakai di sistem transmisi CVT alias V-belt ya lebih spesifik atau fan belt orang-orang juga nyebutnya yang emang khusus untuk performa ya jadi memang kenapa dia pakai bahan ini ya. Nah yang membedakan apa sih untuk aramid ini adalah serat sintetis ya hampir sama seperti Kevlar ya. Nah bisa dibilang ini salah satu serat sintetis yang cukup kuat ya dan punya daya tahan yang tinggi dan bahan aramid ini sering banget dipakai di rompi anti peluru dan juga komponen-komponen di pesawat terbang. Jadi emang bisa dibilang cukup high material ya, material yang cukup tinggi ya. Dan dia juga punya ketahanan terhadap suhu atau panas yang tinggi dan juga daya tahan yang tinggi. Sehingga kalau misalkan dipakai sebagai material utama fan bed racing yang emang dia itu harus cukup menahan tekanan yang tinggi dan juga suhu yang tinggi juga ini cocok ya sangat cocok ya. Nah seberapa sih suhu yang bisa dia tampung kalau misalkan dingin klaimnya itu bisa nyampe minus 40 derajat Celciusnya. Mungkin kalian tahu ya suhu beku atau titik beku itu di 0 derajat ya. Di bawah 0 derajat pasti udah sangat dingin. Nah, kalau misalkan suhu panas itu bisa nyampe 150 derajat Celcius. Jadi bisa dibilang fan belt ini sangat tahan terhadap panas ya. Kalau misalkan titik didih air itu rata-rata di 100 derajat Celcius ya. Beberapa daerah mungkin kurang di 100 derajat Celcius ya. Ini sangat cocok ya kalau terutama untuk di racing kompetisi yang emang di sirkuit-sirkuit terutama kalau misalkan kita di siang hari di terik cuaca yang sangat panas dan kondisi mesin yang ekstrim ya. Nah, nggak cuma itu, bahan aramid ini juga punya ketahanan atau elongasi atau kemampuan untuk tidak gampang melar yang lebih baik dengan fanbed standar ya. Kalau misalkan dibandingin fanbed standar itu biasanya menggunakan bahan PET. Selain itu, ada juga ya kalau misalkan kita lihat di deskripsinya dia juga menggunakan material HNBR ya reinforced rubber. Ya, jadi TK Racing itu menggunakan kombinasi bahan tambahan yaitu HNBR reinforced rubber pada fan belt ini ya keduanya baik yang double maupun yang single. Ya, ini adalah jenis karet yang diperkuat dengan bahan anti aus yang artinya lebih tahan lama meskipun sering digunakan. Dan berarti ini cocok banget dipakai untuk daily dan juga mungkin untuk touring ya. Jadi kalau misalkan menurut gue, kalau misalkan untuk yang daily sebenarnya yang ini cukup ya. Tapi kalau misalkan kalian buat touring, gue rasa sih rekomend pakai yang double notch ya, atau yang giginya double ya, yang luar dan di dalam. Nah, selain itu kita bisa lihat ya kalau misalkan dari TK Racing juga memberikan hasil perbandingan geometris seperti yang kalian lihat di tabel berikut ya. Gue udah lampirin tabelnya. Ini langsung dari official akun TK Racing yang gue sadur langsung ya sebagai sumber utamanya. Yang pertama untuk panjang efektif atau effective range. Jadi kalau misalkan kita mengacu pada seberapa panjang sabuk ini digunakan oleh motor, untuk fanbed berbahan aramid ya panjang paling efektifnya adalah 68 mm. Sedangkan kalau misalkan kita pakai bahan lain atau perbandingannya kita pakai PET ya sedikit lebih pendek yaitu 798,28 mm. Ya, meskipun ya perbedaannya mungkin ya agak besar lah dari 801 ke 798 nggak terlalu banyak gitu kan. Tapi ya ini bisa cukup presisi ya, yang artinya tenaga yang disalurkan akan lebih optimal kalau walaupun selisihnya cuma berapa mili gitu ya. Ya, karena semakin panjang efektifnya lebih panjang itu lebih bagus. Ya nggak lebih bagus juga sih, bukan pasti lebih bagus, cuman harus sesuai dan juga pas ya. Terus kita lihat di red out-nya. Ya, red out ini menunjukkan seberapa banyak sabuk yang naik
ke atas puli selama dia bekerja atau beroperasi. Jadi pada fan bed dari TK Racing ini, readout-nya itu 0,69 mm, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kalau kita pakai jenis PET, yaitu di 0,66 mm. Yang ini menunjukkan fan bed Aramid mampu memberikan cengkraman yang lebih baik pada puli, ya, sehingga tenaga mesin bisa ditransfer lebih efisien, ya. Jadi lagi-lagi kalau misalkan kita ngomongin soal puli, nah lagi-lagi selain uh, ngomongin soal fan belt, yang paling utama adalah selain dia daya tahannya adalah seberapa efisien dia itu bekerja menyalurkan tenaga, ya. Dan yang ketiga soal berat, ya, fan belt tipe Aramid ini bobotnya di 88,5 gram, sedangkan untuk bahan PT itu 91,5 gram. Ya, meskipun perbedaannya tipis ya beratnya. Nah, kalau misalkan itu dari sisi berat, ya, lagi-lagi kalau misalkan sisi berat, ini nggak bisa jadi acuan kalau misalkan kalian beli sesuai dengan varian tipe motornya, karena beda-beda, ya, karena ukurannya juga pasti beda-beda, beratnya pasti beda-beda. Terus kalau misalkan dari sisi ketebalan, ya, rata-rata untuk fanbed jenis Aramid atau PET itu sama-sama di 9 mm. Jadi kalau misalkan dari sisi ketebalan dan lebar itu sama, ya, 9 mm, dan lebarnya itu di 17,5 mm, ya. Dan ketebalan ini lagi-lagi tergantung kalian beli yang single ataupun yang double, ya. Kalian bisa lihat lagi di tabel seperti dilihat, ya. Kalau misalkan ini hasilnya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari hasil laboratorium, ya, yang dilampirkan atau diinfokan oleh pihak TK Racing, ya, kita bisa lihat, ya. Pertama kita lihat dari tensile strength-nya atau kekuatan tarik, ya, kekuatan tarik si fan belt-nya. Jadi kekuatan tarik menunjukkan seberapa kuat si free belt atau sabuk ini menahan daya tarikan atau tekanan sebelum akhirnya dia putus, ya. Jadi dalam uji ini, ya, kan ini kan menggunakan uji lab, ya. Kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan perbandingannya menggunakan PET lagi-lagi, itu menggunakan daya tarik minimum sebesar 6.500 nanometer per sentimeter. Sedangkan untuk Vibel Racing Aramid, ya, lebih unggul, itu mencapai 13.000, ya. Artinya Vibel Aramid menahan 2 kali lipat tekanan dibandingkan dengan tipe fanbed dengan bahan PET. Ya, ini cocok banget untuk durabilitas, ya, apalagi untuk teman-teman yang suka balapan. Jadi emang ini dibentukkan untuk tipe. Nah, kita lihat dari sisi chord addition-nya. Nah, chord addition ini mengukur seberapa baik serat dalam fablet menempel satu sama lain, ya. Seperti kita tahu kan dia menggunakan jenis serat sintetis, ya. Dan tapi dalam kondisi ini fibret PET itu punya nilai lebih tinggi, yaitu 20. Kalau misalkan PET si ARM, ya, atau Aramid itu punya 15, ya. Masih lebih unggul PET untuk nilai rekatnya. Cuman untuk nilai ini tidak selalu lebih baik dalam semua situasi. Jadi daya rekat yang lebih rendah pada Aramid justru memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Jadi itulah mengapa dia tuh lebih fleksibel, ya. Terus yang ketiga, hasil itu compression compound hardness atau kekerasan kompresi, ya. Ini seberapa keras material sabuk saat dikompresi atau ditekan, ya. Ditekan, kalau kan nggak cuma tarik tapi juga ditekan, ya. Yang nilainya itu bisa kalian lihat, yaitu di minimal edge value-nya itu di 82 sama-sama, ya, baik PET ataupun ARM. Sedangkan untuk maksimalnya yang dapat diterima itu di 90 SHA, ya. Jadi nilainya sama, ya, jadi nggak signifikan, sama persis untuk nilai hardness-nya. Jadi secara kekerasan itu sama, ya, dari kedua material ini. Jadi bisa dibilang untuk keunggulan itu ada di tipe strength-nya atau kekuatan daya tariknya. Kalau misalkan dari sisi chord dan juga compression-nya itu sama, ya. Kalian di atas kertas seperti itu apakah sudah ada yang nyobain? Dan menurut gue untuk sampai saat ini yang bisa nyamain untuk si TK Racing yaitu menggunakan bahan Kevlar untuk sejauh ini, ya. Dan gue udah pernah bahas kalau nggak salah untuk yang merek menggunakan bahan Kevlar, ya. Eh gue nggak tahu seberapa baik, ya, dan yang pasti gue perlu uji coba keduanya. Dan untuk yang gue bilang ini ada dua jenis, ya, silakan kalian bisa pilih. Untuk harganya gak beda jauh sebenarnya. Untuk yang tipe basic atau yang single pitch itu di 200 ribuan, kalau yang double notch itu di 230 sampai 250, tergantung varian atau tipe motornya, ya. Dan itu dia sekilas tentang spesifikasi, ya, sedikit gue breakdown
apa aja yang ditawarkan oleh TK Racing di Funbet-nya. Dan menurut gue ini cukup menarik ya setelah TK Racing mengeluarkan berbagai varian dari gear, dari rantai yang emang kualitasnya cukup baik, akhirnya dia ngeluarin untuk produk-produk tipe motor Matic ya. Dan mungkin berikutnya gue juga bakal bahas produk-produk TK Racing lainnya. Kalau misalkan kalian ada request, ada pertanyaan mungkin soal produk TK Racing, baik itu Funbelt atau produk lainnya, silahkan bisa langsung di kolom komentar aja atau bisa DM gue via Instagram kalau misalkan kalian butuh. Untuk pembelian seperti biasa klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau misalkan pengen beli grosir bisa nggak? Kalau pengen beli grosir silahkan bisa hubungi admin gue langsung, nomor WA-nya ada di bawah. Kalau misalkan mau konsultasi dulu juga bisa. Kalau pengen cepat fast respon silahkan bisa DM gue via sosial media ya. Silahkan dicek aja. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan lain silahkan diajukan. Oke, itu aja. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.